Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana memasang rest Aeropass. Ya, yang benar Aeropass. Kalau di busur-busur recurve atau motor-motor busur modern itu Aeropass, tapi kalau untuk di horsebow itu Aeropass. Nih, Aeropass yang saya pakai adalah dari kulit seperti ini yang udah jadi. Kita akan ditempel nanti di busur ini. Nah, pada handle ini nanti akan dipasang untuk Aeropass dari kulit. Di sini Aeropass. Nanti akan dibikin keliling pool Aeropassnya seperti ini. Seperti busur yang ini. Oke, langsung aja ya. Itu bahan yang diperlukan, oke. Bahan yang diperlukan dulu. Tuh dipasang di sini. Yang jelas bahan utama adalah lembaran kulit, lem Dexton. Nah, biasanya lem G bisa sebut lem setan kadang nyebutnya ya. Tapi saya lebih gunakan lem Dexton. Ini menurut saya kualitasnya lebih bagus. Terus juga dasarannya juga pakai ini serbuk fiber. Serbuk ini dari sisa potongan fiber atau fiber yang udah digrenda. Jadi serbuk. Ini hasilnya campurannya antara lem dengan fiber itu lebih keras dan cepat kering. Oke, lihat aja ya. Oke, dalam pembikinannya ini penempelan Aeropass selain busur, kulit tadi, serbuk fiber. Tadi saya jelaskan, tambahnya adalah pisau, amplas, dan gunting. Oke, sekarang dari busurnya yang kita menentukan di mana Aeropass. Ini yang jelas bagian yang paling kecil. Itu kita pasang Aeropass di sini ya. Oke, pertama kita tentukan dulu. Ini kita ratakan. Tentukan. Oke, dari sini biasanya kalau asalnya itu kan ini bentuknya kan miring ya. Kalau dipasang Aeropass otomatis bentuk Aeropassnya nanti di sini. Nah, di sini nggak rata. Bentuknya harus dibikin vertikal dulu. Tim vertikal. Oke. Dikit lagi, kelebihan tadi. Ini dikira-kira aja nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, itu tadi sebelum dilem G itu dikasih kita lumurin sama serbuk fiber. Nah, baik dari pada bagian kulit yang akan ditempel, juga pada handle kayu, handlenya. Nah, ini dikasih lem juga nih. Seperti yang saya bilang tadi, biar lemnya cepat kering
dan lebih keras karena sifatnya jadi kaku dia. Ini juga di bagian handle ban, kalau ada bagian yang belum kasar dikasarin dulu. Oke, sudah, tempel dulu, tentukan bagian yang paling kecil. Kita tahan menggunakan pisau. Biar enggak lengket di tangan, jadi tangan lebih aman. Oke, kita tunggu beberapa detik untuk mengeraskan. Jadi kalau dilihat itu sekarang berapa lama nih boleh biar kering, cepat keringnya. Biasa terlihat dari ininya, dari hasil lem itu. Kalau udah ngering, lem Dexton itu biasanya keluar asap putih. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, yang untuk dasar awal sudah kering, tinggal dilem selanjutnya, siram aja. Ini cepat kering ya, dan kualitasnya lebih paten. Kalau bagian terakhir agak dilebihin sumbernya. Oke, kita lem untuk yang bagian terakhir ya, ini agak ditekan di ujung. Oke, ya udah keras, tinggal dipotong aja. Oke, sudah keras semua. Untuk tahap awal ini sudah selesai. Tapi kalau langsung dipakai, ini biasanya ini kan kulit bagian yang licin ya. Ini kalau berkali-kali kena arrow, biasanya itu terkikis. Nah, dia akan catnya terkikis, kan seperti ini. Ini pakai kuku aja bisa, apalagi terkena arrow, dia akan lebih terkikis. Nah, ke kuku kan dia terlihat kan terkikis. Ada teknik juga bisa itu dibalik. Jadi yang bagian licin ini di bagian dalam, nah yang bagian kulitnya juga yang kasar di luar. Nah, ini lebih pas. Ini lebih awet ya kalau terkena arrow. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau rilis itu belum bersih, ini akan terkikis juga. Nah,
teknik yang saya pakai seperti yang saya pakai sekarang. Ini ya, ini kulit. Nah, ini bekas gorisan dari arrow, itu udah dikikis pakai kuku, bersih. Ini keras kulitnya, jadi ibaratnya kualitas kerasnya ini menyerupai kualitas yang menggunakan aeropas dari kulit ikan pari. Nah, kulit ikan pari kan memang keras dan juga harganya lumayan. Nah, saya ngakalin bagaimana caranya kulit sapi atau kulit domba, kulit sapi, kulit pokoknya jenisnya kulit binatang itu bisa sekeras seperti kulit pari. Caranya seperti ini. Kita masuk tahap selanjutnya. Pertama, kulit yang sudah tempel ini kita kikis semuanya. Bagian yang licin kita kikis, habiskan. Ide ini dapat berawal dari waktu saya memasangnya di busur yang ada satu lagi, itu busur simsek itu dari Kang Ande Pangeran. Nah, busur tersebut waktu itu sudah ada aeropasnya dari bahan kulit ikan pari. Ikan pari yang ditempel di sini. Jadi karena saya masih pemula saat itu, sampai sekarang masih pemula, setiap rilis nggak pernah bersih. Jadi akhirnya arrow itu terlalu menghantam sama bagian yang ada aeropasnya. Itu kulit ikan pari aja rusak. Hebat kan? Saking kasarnya saya pakai busur simsek itu waktu itu 50, busurnya 55 lbs. Saya pakai 55 lbs dan saya tarik. Ya, karena rilisnya kurang bersih, akhirnya arrow kan menghantam terus, terhantam, akhirnya aeropas yang di sini kan dia bentuk nih di sini, itu terbelah, kulit ikan pari terbelah. Nah, waduh, ikan pari terbelah. Habis itu akhirnya ganti, lepas ikan parinya, dipasang dari bahan kulit, pasang, dibalik, istilahnya dibalik. Jadi yang bagian luar ini, bagian dalam itu simpan di luar. Main tahan juga, tahan. Tapi karena rilisnya masih belum bersih juga, akhirnya kulit pun juga hancur, mulai rusak juga, terkikis. Ya jelas, yang ikan pari aja terkikis, apalagi bahan kulit. Akhirnya cari cara lagi. Nah, alhamdulillah menemukan cara ini. Bahan kulit, tapi kerasnya bisa dibilang mengimbangin dengan ikan pari. Bahkan kalau boleh saya bilang lebih kuat. Jadi caranya ini, dikikis dulu bagian yang licin. Bisa juga langsung yang dibalik dipakai, tapi repot juga di sininya. Pas kikis juga nempel tetap dikikis, tapi sama aja jadi akhirnya. Pas kikis juga, jadi akhirnya enggak lah, yang ini aja dikikis. Ini kondisi hujan juga. Nah, kikis seperti ini tinggal dikerjain. Caranya adalah bagian ini yang dikikis
kita tipis-tipis dari bahan fiber. Alhamdulillah kita lumerin lagi bahan fiber. Setelah bagian ini sudah dilumerin fiber, selanjutnya adalah tetesin pakai lem Dextone. Ini caranya. Jadi yang bikin keras itu lem Dextone, perpaduan Dextone sama kulit. Ini baru tahap selanjutnya, belum selesai karena bagian masih kasar. Ini bagian masih kasar. Oke, kita nunggu kering dulu sampai kering, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah keras, sudah kering. Nah, ini kan bahannya masih kasar nih. Nah, ini pakai amplas. Jadi di amplas sampai rata, baru kayak awal tadi disiram lagi sama lem Dextone. Kalau yang terlalu kasar nih bisa pakai pisau juga, ini lebih cepat daripada amplas. Biasanya amplas itu untuk ke akhir sih. Untuk hasil akhir pakai amplas biasanya lebih rata. Ini kita ratakan dulu.
Ini udah rata, tinggal kita lem G terakhir, atau kok masih nanti di lem G masih ada bagian yang kurang rata, bisa di lem G lagi, ampas lagi, lem G lagi juga di sini. Ini kan ada bagian kan yang agak sudut nih, pada kulit ada yang sudut. Kalau bagian di sini mungkin nanti nggak masalah, karena nanti kan tertutup oleh lilitan busur. Nah, lilitannya kalau yang bagian sebelah sini ya seperti ini, nanti seperti yang ini. Nah, ini bagiannya nanti dibikin lembut. Kalau handle-nya itu menggunakan kulit atau ada kan yang karet bakar, itu nggak masalah. Nanti dia akan nutupin di sini. Jadi di tangan enak. Tapi kalau langsung seperti ini, yang tanpa lapisan, tanpa kulit, jadi langsung dipegang, itu kan nanti kalau tidak dilembutkan di sini, dia akan terasa tidak nyaman pada genggaman. Nah, saat ini dia tidak nyaman. Ini masih tidak nyaman nih, karena di sini masih agak sudut. Nah, ini caranya juga ada. Ini juga diamplas. Diamplas. Mungkin ada nih sisa-sisa amplas dari kulit yang nempel di celah-celahnya, di celah-celah antara aeropas sama handle. Itu disiram sama FI pakai lem Dexton. Jadi serpihan amplas tadi, jadi dia sebagai dasar untuk melembutkan bagian yang segi tadi. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga bagian, kalau masih bersudut, amplas lagi, nanti kan ada serpihannya lagi, itu dilem lagi sampai memang di genggaman itu nyaman. Jadi saat bagian antara jari telunjuk dengan jempol ini saat menyentuh bagian aeropas itu nyaman, dia tidak terganggu, tidak terasa sakit, tidak terganggu lah. Sakit tidak sih, ini udah kering. Ini masih ada sedikit. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau masih terasa kurang enak, ampas lagi. Proses ini terus diulang-ulang sampai memang sudut ini udah nggak terasa sakit di genggaman, tidak mengganggu pergelangan tangan, ganggu pada genggaman tangan.
Oke, yang sudah sebelahnya. Ini ya serpihannya, kelihatan ya, serpihannya ini yang di lem. Oke, ya ini tadi yang sudah diamplas, kita hubungin lagi sama lem Dextone. Proses ini dilakukan berulang-ulang. Intinya bila mana hasilnya belum maksimal, maka proses diulang terus, diamplas, dilem, diamplas, dilem, siram lem, itu aja sampai benar-benar mulus. Oke, kita tunggu keringnya. Nah, di bagian ini ada yang belum mulus. Nah, masih ada bergelombang. Kalau di alam aspal tuh masih ada lubang-lubang. Yang bagian sini juga. Memang kadang proses ini bisa berkali-kali. 3, 4. Kita berdua ya. Yang ketiga. Ya, amplas lem. Ya, amplas lem ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ribet ya teman-teman, tapi dibanding mencarikan pari, beli ini jauh lebih hemat. Oke, sudah. Oke, proses terakhir. Kita oles sambil digandengkan biar rata.
belum kering. Tunggu sebentar. Hasilnya seperti ini. Kalau ini kemarin pakai kulit Swede lebih tebal, jadi hasilnya lebih kurang rata sama masih pakai kulit yang biasa aja. Kalau lebih tebal ini lebih banyak nikisnya, jadi sebenarnya ya untuk ini banyak bagian untuk pakai pribadi, jadi nggak masalah sih agak tebal. Tapi kalau untuk yang dijual saya lebih milih yang agak tipis. Ya, keras dia, kuku pun tidak masalah. Oke, ini Aeropas bahan kulit sapi, kuatan setara sama ikan pari. Buat teman-teman yang mau coba silahkan. Ini busur yang kemarin dipajang, yang saya video sebelumnya, prototype dari busur yang ini. Ini contoh awal waktu bikin. Insya Allah nggak dijual karena ada beberapa insiden sebenarnya yang di busur ini. Kalau cerita sedikit, ini fiber utama, di bawah ada fiber satu tebal 6 mm untuk nahan biar kuat ke dasar belakang bawah lah. Itu kemarin masih fiber 6 mm, fiber utama, langsung handle kayu lapis nih, dari kayu nangka, ini kayu sono keling sama kayu meranti, berapa lapis. Nah insidennya adalah karena pakai dua lapis, cuma lapis bawah sama yang utama, itu saat dipakai di string itu apa, begitu di draw di sini patah. Jadi kekuatan handle yang terbuat kayu lapis gini dengan yang masih utuh kayu, kekuatannya beda. Itu masih kuat yang masih utuh, tapi kalau lapis ini dia nggak tahan. Apalagi ini busurnya kemarin 52 lbs, 52 lbs saat diregangkan itu patah. Ini ada bekas, ada kelihatan ya, ada retakan, itu patah. Jadi saya bongkar ulang, tambah lagi di sini fiber, di tengah fiber utama tambah lagi fiber lagi, fiber lagi. Setelah pasang lagi, lilit ulang, pokoknya semua dibuat ulang. Untuk bagian handle pakai berkali-kali aman, bahkan yang patah pun tidak bergerak, cuman lem nih, ini dilem aja padahal itu tidak bergerak, berarti pasti sudah aman. Yang penting fiber utama dilapis oleh potongan 2 fiber untuk handle. Nah seperti ini hasilnya, ada 3 lapis. Ini lapis bawah, fiber utama di bawah, fiber utama di tengah, ini fiber 6 mili, di atas ini fiber 4 mili, di atas baru tempelan untuk benjolan turkisnya. Nah, ini Aeropas yang udah jadi. Oke, tips hari ini ya, Aeropas bahan kulit sapi tapi sekuat dari kulit pari. Untuk tips selanjutnya seperti ya lilitan benang yang berbelang-belang gini, kayaknya nggak perlu ya, karena banyak teman-teman udah bisa bikin. Tapi kalau ini setahu saya baru saya yang bikin. Mudah-mudahan kalau dilihat teman-teman pengen mencobain, silahkan dipakai, monggo.
tips selanjutnya mungkin besok selanjutnya. Ini cukup sekian. Oke, makasih teman-teman udah nonton. Silakan like jika suka, silakan dislike kalau tidak suka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.